podcast untuk memenuhi tugas UTS dari Buroto, yaitu dari mata kuliah Public Speaking tentang Joyful Learning. Perkenalkan, nama saya Paulina Amiliwati dengan NIM 0008. Perkenalkan, nama saya Firdayan Sari dengan NIM 0045. Nah, di sini udah ada narasumber kita. Yang pertama ada Kak Oni dan Oshi. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, aku Oni. Sehari-hari aku kerja sebagai karyawan bank dan ada sambilan juga sebagai guru les. Halo, nama saya Rosya Disaputra, saya siswa SMA Siluis. Pertama buat Kak Oni dulu nih. Kak, menurut Kakak Joyful Learning itu apa sih? Kalau menurut aku ya, dan apa yang aku terapkan sama murid aku, salah satunya di kos ini, Joyful Learning itu adalah metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid itu bisa menangkap apa yang kita ajarkan dengan baik. Jadi metodenya itu banyak. Nah, salah satunya itu Joyful Learning. Metode yang dipakai biasanya tuh yang menarik dan bisa membuat murid itu gampang mengingat apa yang dipelajari. Nah, contohnya itu ada dengan games. Terus kita bisa kasih quiz dan nanti kita kasih reward tuh biasanya itu. Jadi tuh bikin mereka tuh tertantang untuk menyelesaikan quiz-quiz atau games dari kita. Nah, quiz-quiz dan games yang kita berikan ke murid kita itu biasanya yang sesuai dengan pelajaran yang kita mau kasih ke mereka. Kalau menurut Osi, Joyful Learning itu Kalau saya itu sekolah yang menyenangkan dan tidak membosankan. sekolah yang menyenangkan dan tidak membosankan itu yang seperti apa? Seperti ya ada gamenya, terus Mungkin yang enjoy gitu ya, yang nggak bikin paneng gitu ya. oh iya gitu. Kan biasanya kalau murid udah tegang duluan nih sebelum belajar kan bawaannya tuh susah nangkep apa Iya, yang benar. dikasih sama gurunya kan. Nah, di sini jadi nggak fokus karena udah takut duluan sama gurunya atau apa gitu karena sebenarnya konsep Joyful Learning itu bagus karena bikin murid tuh lebih santai dan lebih mudah nerima apa yang diajarkan. Dan biasanya kan penerapannya tuh ada reward-reward jadi mereka lebih semangat aja sih buat belajar. Terus tadi kalau Wawani bilang kalau misal Joyful Learning itu ada salah satu metode yang bikin murid itu gampang mengingat materi. Nah, itu boleh tahu nggak sih ada metodenya nggak, atau cara-caranya atau kiat-kiatnya biar murid itu gampang mengingat materi yang udah diberikan gitu? Ada sih. Biasanya kalau yang materi hafalan itu kan kita bisa bikin, nanti kita hafalin ini memang perlu untuk dihafalkan dan diterapkan ya. Jadi nggak cuma hafalin terus besoknya lupa, nggak. Jadi biasanya kita kasih, ini ada singkatan. Dengan adanya singkatan khusus itu biasanya kita bisa ngapal tuh macam-macam. Kalau di IPA kan ada tuh yang yang di kimia tuh unsur-unsur ilmiah itu kan biasanya juga ngapalin kan itu. Ngapalin tapi nanti kita inget terus karena kita tahu apa nih hafalan yang cocok dan itu tuh fancy lah istilahnya didengar di telinga. Kalau bagi Osi, metode apa yang pengen Osi lakuin supaya pembelajarannya jadi lebih enjoy, menyenangkan? Kalau aku sih sambil dengerin musik sih biar enjoy gitu. Jadi belajar tapi sambil dengan musik. Ya gitu. Terus biar sama kalau nyatet banyak kan bosan kan terus itu sambil dengerin musik biar nggak bosan. Mungkin itu kan pembelajaran saya itu kan yang dia terapkan untuk gimana sih cara dia belajar. Joyful Learning menurut dia sendiri supaya dia bisa gampang belajar, nginget, nyatat apa-apa, dengerin musik. Mungkin itu kan bisa bikin daya ingatnya lebih bagus. Terus buat Kak Oni, kan murid itu kan beda-beda ya. Ada yang nangkepnya atau cara belajarnya dengan dia baca, dengan dia mendengarkan. Nah, itu cara menggeneralisasi murid ini gimana ya biar mereka tuh dengan satu metode doang mereka bisa nangkep karena muridnya berbeda-beda gitu. Kak Oni pakai metode apa? Kalau yang generalisasi ya biasanya dilakukan setiap pembelajaran itu ya dengan metode quiz. Karena quiz itu dengan reward itu menurutku semuanya bisa diterapkan sih. Mau itu gampang inget, mau itu gampang orangnya gampang hitung atau
yang lain-lain kan macam-macam tuh tipe-tipe murid. Menurutku dengan adanya kuis yang have fun gitu ya, nyenengin gitu, dan ada rewardnya, itu menurutku bikin ini sih, bikin berubah gitu. Jadi dengan misalnya kita kasih kuis itu sebenarnya materi yang harus mereka pelajari, tapi dalam bentuk mungkin lebih menarik, ada gambarnya atau pokoknya lebih berwarna lah istilahnya gitu. Dan ada rewardnya. Biasanya anak-anak tuh kan kalau ada rewardnya tuh lebih senang belajarnya, lebih apa ya, lebih ada semangatnya. Ya lebih ada pacuannya Bener, gitu ada ya. pacuannya, jadi kayak oh aku harus nih dapetin ini nih gitu Iya. kan. Tuh. Jadi sebenarnya ya jadi pengajar itu juga ada modelnya kan. Terus kalau buat Oshi, metode apa yang bikin kamu gampang ingat materi kalau waktu belajar atau mempelajari di sekolah deh? Saya tuh apa ingat-ingat yang bahasa yang penting-penting aja gitu, misalnya yang bisa jawabannya gampang gitu, nggak usah banyak-banyak, yang penting yang penting aja. Jadi poin-poinnya. Iya, jadi Iya, highlight poin-poin. poin-poinnya gitu ya. Iya. Sebenarnya bisa tuh juga dengan misalnya kita udah pembelajaran terus mereka bikin rangkuman, dan itu bisa pakai pulpen Oh warna-warni. ya, nanti di highlight gitu. Bener, di highlight Iya. mana nih yang penting-penting. Jadi apa ya, dengan warna-warna itu kan kayak eye catching ya, bisa wah ini nih sebenarnya yang penting-penting, jadi bisa ngingat waktu ulangan atau ujian atau apa tuh, jadi keinget gitu. Itu kan juga termasuk joyful learning ya, karena kan senang gitu kan kalau biasanya kalau bikin catatan yang menarik atau apa gitu. Lebih semangat lagi belajarnya. Berarti mencatat dengan rapi dan menarik itu menjadi salah satu metode untuk bisa Belajar. belajar. Lebih menyenangkan, Lebih menyenangkan. betul sekali. Coba dibandingin kalau catatan yang amburadul sama catatan yang rapi dan berwarna, pasti lebih senang belajar pakai catatan yang rapi dan berwarna kan. Sebenarnya salah satu metode joyful learning. Mungkin nggak semua anak bisa nyatat dengan rapi ya, tapi semua anak pasti bisa menerapkan itu kayak warna itu kan gampang ya. Di garis pakai pewarna atau di highlight pakai stabilo gitu. Kalau jadi sih metode yang udah diterapin itu apa? Metode joyful learning yang sekarang sudah diterapkan. Kalau saya nyatetnya tuh dikasih stabilo gitu, terus nyarinya kalau biasanya kan gurunya ngajar kan banyak kan, maksudnya materinya kasih banyak, aku tuh ambilnya yang penting-penting aja gitu udah. Terus aku suka gambar gitu, kadang kalau geografi gitu aku gambar-gambar gitu biar Oh, di kayak doodle gitu, Iya. dikasih gambar-gambar. Terus kalau buat kamu selama jadi pengajar itu sejauh ini hambatan apa yang paling banyak dialami Kak Oni ketika berusaha bikin murid itu enjoy gitu waktu belajar? Apa ya, mungkin kan anak tuh bosan aja ya. Iya. Dengan satu metode tuh kadang mereka kan udah gitu, apalagi kalau kita kasih rewardnya gitu aja sama aja gitu kan, kayak kemarin kan udah dapet, yang ini kayak nggak perlu gitu. Nah itu yang harus dipikirkan sama pengajar tuh gimana kita bisa kasih dia pembelajaran yang bisa dia terima dan nggak membosankan sih. Jadi kayak harus cari terotak lah, terotak yang Jadi bisa- improve terus Bener, ya biar ada improvement dari pengajar juga gitu, supaya anaknya tuh bisa menerima apa yang kita kasih gitu. Karena kan lebih bosanan gitu. Terus itu solusinya udah diterapin apa kira-kira? Kalau aku kan tadi lebih ke kasih kuis dan reward ya. Iya. Itu jadi macam-macam, di bentuk kuisnya tuh macam-macam. Oh, divariasiin Bener, gitu ya? divariasiin aja sih supaya nggak bosan. Kalau misalnya minggu ini dia udah belajar tentang ini, metodenya seperti ini, ya besoknya diganti. Kalau buat Oshi, sejauh ini sebagai POV seorang siswa nih, hambatan apa yang sering dialami waktu belajar? Kayak, oh bikin aku males, atau Kayak kalau cara belajar kayak gini tuh bikin ngantuk Iya. atau bosan nih. kadang itu masih bisa misal gurunya jelasinnya kok cepat-cepat gitu loh. Oh, jadi gurunya jelasinnya terlalu cepat gitu ya? cepat. Ya, gitu. Terlalu terburu-buru. Kadang nggak jelas gitu. bikin nggak nangkep ya, Ya. bikin sulit nangkep. Terus sama kondisi kelas berisik itu juga nggak bisa. Oh, kalau kondisi kelasnya nggak kondusif. Nggak ganggu sih gitu. Jadi lebih ke gurunya kurang komunikatif gitu ya. Iya. Kalau dihubungkan nih Kak Oni, misal nanti ada murid yang bilang kalau gurunya kurang komunikatif tuh saya kurang nangkap gitu. Itu Kak Oni sebagai pengajar gimana sih caranya biar jadi guru yang komunikatif gitu? Oh, kalau aku sih biasanya, ini kan kalau aku kan ngajarnya di kelas kecil ya, Iya. kelas gitu kan ya. Pasti aku tanyain sih dari materi yang udah aku sampaikan, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti silahkan tanya. Jadi
Terus kita juga bisa nih dengan kita saling interaktif tanya jawab gitu. Jadi dua arah komunikasinya, pembelajarannya juga dua arah. Gak cuman kita sebagai pengajar nerocos mulu pada anaknya kagak ngerti gitu kan. Nah, jadi kita tanyain, kalau nggak ngerti silahkan jawab. Tanya terus nanti kita yang jawab gitu. Jadi apa ya, dua arah gitu komunikasi, nggak cuma satu orang doang. Lebih kayak gitu sih. Nah, menurut Kak Oni sebagai guru yang mengajar, itu bagaimana cara mengetahui ketika murid-muridnya sudah mulai bosan, sudah mulai capek, sudah mulai nggak fokus, pokoknya nggak kondusif. Jadi kayak indikatornya tuh apa Iya. sih Kak yang nunjukin kok oh ini muridnya udah bosen gitu. Oh, dari itu kelihatan tuh dari sikapnya dia ya, dari mengikuti kegiatan belajar mengajar, mulai banyak gerak atau mulai kemana-mana, ditanyain tuh udah jawabannya udah melenceng kemana-mana gitu. Nggak fokus ya. Udah nggak fokus, kelihatan kan anaknya nggak fokus tuh udah mulai mainan pensil atau apa gitu kan, ditanyain juga dia kayak semaunya jawabnya gitu. Apalagi dulu kan aku juga pernah ngelesin yang anak-anak SD, SMP itu kan, selain OSI yang udah SMA ini. Maksudnya kelihatan kalau anak-anak tuh kelihatan gimana dia udah reaksinya udah mulai bosen, Udah nggak komunikatif gitu. udah nggak komunikasi susah. sama sekali gitu. Mau dipaksain juga nggak akan bisa gitu ya. Salah satu caranya kalau misalnya kita temuin anak lagi kayak gitu, kita take a break dulu sebentar, kita kasih waktu mereka supaya mereka istirahat. Ini capek boleh sambil, sebenarnya boleh sih belajar sambil ngemil, sambil Jajan gitu. ada minuman, makan permen gitu kan sebenarnya boleh. Ada breaknya lah istilahnya. Jangan selama 2 jam belajar terus panas terus gitu kan, merekanya juga malah jadinya nggak nangkep kita apa yang kita kasih. Kalau dari OSI, kapan kamu tahu kalau misal kamu atau teman-temanmu itu sudah mulai nggak kondusif, sudah mulai Bosen. bosen sama mata Mata pelajaran pelajarannya. yang diajarin itu? Kalau saya itu sama teman saya ketika gurunya itu ninggalin kelas gitu. Oh, gurunya udah pergi. Ya itu kadang kan udah ngejelasin materinya terus malah pergi gimana itu, Langsung pergi gitu. pergi Jadi kelasnya ditinggalin gitu. aja. Jadi rame gitu. Oh, jadi langsung ramai gitu. Karena nggak ada yang jaga langsung berisik gitu ya. Ya, Terus jadi bosan. cara supaya apa mengkondusifkan kembali Itu ya kan ketua kelasnya juga ini yang bisa. peran ketua kelas ya. Terus sama ada yang infal gitu, misalnya guru lain gitu kan masuk ke kelas ya, biar kondusif lagi gitu ya, biar fokus lagi gitu. Itu aja nih. Kalau dari diri kamu sendiri, kamu caranya tahu kalau kamu tuh udah bosan belajar sendiri nih Mas. Belajar itu gimana? Terus caranya kamu bikin fokus lagi itu gimana? Kamu fokus Dan bikin kamu enjoy lagi waktu belajar. Kalau aku sih kalau belajar sih ya sama aku sih. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau dia udah mulai nggak fokus tuh main handphone kan. Sekarang udah Oh iya, TikTok ada tadi mulai refreshing. buyar terus udah Dengerin mulai musik ya tadi. udah dia udah belajarnya udah mulai suntuk gitu kan, udah mulai nih scroll handphone kan, berarti udah tandanya dia udah nggak fokus, udah nggak bisa nerima gitu kan. Mungkin kalau Os sih caranya ini ya Os, taruh handphonenya lagi kan, udah break sebentar, taruh handphonenya lagi, minum air Kasih putih, waktu. ya, Oh, udah gitu. mulai buka lagi. Iya. Bisa kembali fokus Bener, sendiri harus gitu. bener mulai ini harus belajar lagi gitu kan. Belajar kan udah ada waktunya ya, udah maksudnya. sampai target waktunya Bener, bisa. biasanya kan ada targetnya tuh hari ini harus belajar apa gitu kan. Terus dari Kak Oni dan Osri saran buat apa pendidikan supaya pembelajaran kedepannya tuh lebih menerapkan joyful learning itu apa? Buat kamu, buat harapannya buat sesama teman tenaga pengajar Oh gitu ya. tentang joyful learning. Mungkin lebih banyak lagi yang pengajar yang aware, jadi nggak cuma mengandalkan apa ya, galaknya doang buat ngajar gitu. Biasanya kan ada tuh yang kayak gitu, guru yang memang terkena killer, Iya, jadi biar supaya kayak nurut muridnya ya. tuh nurut gitu. Ya menurutku tuh ada lah beberapa, boleh lah dipakai, memang harus tegas sama murid itu, memang harus tegas. Cuman cobalah kita beralih ke joyful learning ini gitu, ya kan banyak manfaatnya.
kepekaannya kurang gitu. Bener, anak-anak tuh juga lebih apa ya, lebih santai, lebih enjoy, bisa nerima gitu kan. Dan bahkan kalau dengan pembelajarannya lebih menyenangkan tuh biasanya lebih ingat, lebih nempel di otak. Biasanya mereka juga lebih semangat. Bener, lebih semangat. pelajarannya. Kalau enggak kan udah gurunya galak, waktu Iya. les itu kan biasanya setelah pulang sekolah Iya, ya. udah capek, Capek, udah fisiknya. males, udah lihat gurunya aja udah males gitu kan. Galak lah apalah gitu. Dulu kita juga waktu SMA dulu kayak misalnya kalau ada gurunya lo udah malas dulu ya. Udah malas Udah dulu. malas dulu. Udah nggak fokus Iya, ya. benar. Dari awal. Iya benar. Kalau misalnya guru yang bisa bawa suasana belajar lebih menyenangkan kan pasti mereka kayak lebih kangen Iya. lah mau belajar lagi, Lebih semangat. lagi. Wah ini guru hari ini mau ngajar apa ya? Gitu. Bener sih. Kalau- Kerjain tugas juga enjoy gitu. Iya. Kalau dari aku sih saran buat ini teman-teman pelajar, sesama pelajar, gimana soal cerita? Sama tenaga pengajar nih, apa yang harus dihadapin biar Iya, bisa sama menciptakan kondisi yang lebih menyenangkan waktu belajar. Ya kalau saya gurunya harus saling sama siswanya sih. Kalau saya kan punya guru bahasa Jawa tuh, Iya. namanya Pak Yuda. Jadi tuh ngajarnya 1 jam tuh jelasin materi, terus yang 1 jam lagi boleh makan kayak gitu. Oh, Bebas jadi ya. ada breaknya, Ya, cuma gitu. Ada ice satu breaking-nya. jam, iya. Boleh makan sambil ngerjain tugas tuh boleh. Nah juga kan bawa bekal kan, Iya. ya, bawa bekal terus aku sambil makan gitu sambil ngerjain tugas bisa tenang juga. Jadi lebih peka aja ya sama Ya. murid-muridnya, lebih Iya. ada empati. Kan Ngerasain. kalau istirahat kan jam 9 kan, Iya. kalau jam 8 kan lapar-laparnya gitu kan. Iya. Nah, terus gurunya tuh peka ngerti kalau muridnya tuh lapar gitu. Tapi kan kalau nggak makan kan Nggak bisa mikir ya, nggak mikir fokus. gitu. Kalau buat ini sesama temen itu gimana sih? Ada nggak saran yang bikin, oh teman-teman ini aku Iya. punya kiat-kiat atau cara-cara atau tips gitu buat supaya kita bisa fokus tapi enjoy. ya enjoy dengan belajar gitu. Iya, itu aja sih. Kalau aku sih sama temanku ya dengerin musik lah gitu. Dengerin musik. Ya, Jadi gitu. Jadi coba belajar sambil dengerin sambil musik gitu. dengerin musik. Ya, gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Makasih banget sebelumnya udah hadir di sini, Ya. udah bantu tugas kita. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih teman-teman.